syarat sahnya kawin lagi adalah izin istrinya. Bagaimana kalau kita kawin lagi tanpa izin istri pertama? Rukun nikah itu mempelai laki-laki, wali perempuan, saksi 2 orang adil, ada mahar, ada ijab qabul. Jadi kalau ada bapak istrinya sudah 1, 2, 3, sudah 3 sudah istrinya, lalu kemudian dia pergi sama saya ke Pekanbaru Riau, ada nampaknya yang cocok, lalu dia akad nikah di situ, mempelai laki-laki ada si wali dari perempuan, ada 2 orang saksi yang adil, ada mahar, ada ijab dan kabul. Nikahnya sah apa tak sah? Nah, padahal yang minta sah cuma 2 orang saksi, semua bilang sah, udah selesai. Tapi negara melihat ini nanti memunculkan konflik. Negara melihat kalau ini tetap diterapkan nanti banyak konflik. Akhirnya keluarlah apa yang disebut dengan kompilasi hukum Islam Indonesia, namanya KHI. Dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, orang yang sudah beristri, kalau dia menikah lagi, maka dia mesti menyertakan surat izin dari istri pertama yang ditandatangani materi 6.000 dan disahkan pengadilan. Jadi kalau cuma ditandatangan 6.000 tidak ada dari hakim, tidak bisa. Disahkan oleh di pengadilan, barulah bisa dibawanya untuk nikah lagi. Makanya karena kesulitan administrasi itu, banyak orang melakukan nikah siri. Jelas? Ini yang nanya malah belum nikah. Satu aja belum, mau nanya kedua pula. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan barokah. Bagaimana hukumnya warisan yang tidak dibagi? Karena warisan cuma sedikit tetap dibagi. Biasanya kalau di Jawa ditempati salah satu anaknya. Ada orang berpahaman begini, masalah sholat saya ikut Allah, masalah puasa saya ikut Allah, masalah haji saya ikut Allah, tapi masalah warisan mohon maaf ya Allah, aku lebih tahu daripada engkau ya Allah. Dia nggak ngomong gitu, tapi perbuatannya mencerminkan itu. Kita ini ikut Allah, sami'na wa ata'na, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Dari mulai cara makan, cara minum, masuk WC, menikah, punya anak, sampai harta warisan. Yang paling detail dalam Quran itu adalah harta warisan. Rumah cuman 1, harganya 100 juta. Yang ada di situ adalah keluarga, maka ya dibagi. Kalau meninggal bapak, istri dapat berapa? Istri dapat 1/4 kalau nggak ada anak, 100 juta. Istri dapat berapa? Istri dapat 1/4, 25 juta. Kalau ada anak 1/8, 12,5 juta. Sisanya dibagi kepada anak-anak. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Kenapa anak laki-laki dapat 2 kali? Karena anak laki-laki itu tanggung jawabnya 5. Dia yang ngasih makan istrinya, dia yang ngasih pakaian, dia yang ngasih tempat tinggal, dia ngasih pendidikan anak-anaknya, dia yang memberikan perhatian, dia menanggung biaya pernikahan, ada namanya nafkah. Jadi laki-laki dapat 2 kali itu bukan karena diskriminatif terhadap perempuan, tapi karena tanggung jawab yang besar terhadap laki-laki. Jadi sedikit apapun tetap dibagi. Harta warisan tidak boleh langsung dibagi. Yang pertama, min ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Aku wasiatkan sebagian harta warisanku ini tolong serahkan kepada panti jompo sebanyak 50 juta. Wasiatku hartanya cuma 100, maka wasiat yang tertunaikan hanya 333. Yang 66 juta tetap dibagikan kepada ahli waris. Pertama, keluarkan wasiat. Imba di wasiati yusi biha audain. Yang kedua, bayarkan utang.
Jangan bagi harta warisan sebelum keluarkan wasiat dan hutang. Keluarkan wasiat, keluarkan hutang, baru bagi. Setelah kami keluarkan wasiat, keluar hutang, ternyata kurang Pak Ustaz. Ya nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membedakan antara berhati-hati dengan kelakuan jelek seseorang dengan rasa suuzon kita kepada seseorang? Kita punya teman dan dia ini suka ngutang. Yang suka ngutang jangan tersinggung, saya nggak ada niat menyindir. Nah, bagaimana cara membedakannya? Bagaimana cara membedakan kita hati-hati dengan kelakuan jelek dia dengan suuzon? Bagaimana cara membedakan? Kan tipis-tipis, beti, beda-beda tipis. Bagaimana cara membedakan? Maka yang pertama yang kita lakukan adalah hati-hati. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa saya minjam 10 juta? Langsung saya keluarkan duit 100.000. Aku 10 juta nggak ada, tapi 100.000 ini ada. Ambil lah, tak usah kau balikkan, dan jangan ku tengok lagi batang hidung kau sini. Daripada kita kasih 10 juta akadnya hutang dia nggak balik kan? Saat itu kita bukan suuzon, kita sudah tahu kredibilitas. Tidak termasuk ghibah kalau dalam 3 kasus. Yang pertama, hakim meminta kesaksian dari saksi. Hai saksi, ya Pak Hakim, apakah kau melihat perlakuan terdakwa? Saya sebetulnya mau cerita perlakuan terdakwa Pak Hakim. Terus ceritalah. Saya takut ini ghibah Pak Hakim. Gimana mau menetapkan hukum kalau tak kau ceritakan? Maka saksi boleh bersaksi di hadapan hakim, tidak ghibah. 2, Ustadz mau menjawab fatwa. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa hukumnya perbuatan si Anu Pak Ustadz? Apa perbuatannya? Aku mau cerita tapi takut ghibah Pak Ustadz. Gimana aku mau jawab? Menyanyi fatwa boleh. Yang ketiga, liihqaqil haq wa ibtalil batil boleh. Menunjukkan kebatilan seseorang boleh. Makanya Allah menceritakan Fir'aun untuk menunjukkan mana Fir'aun. Kalaulah tidak diceritakan Allah bahwa Fir'aun itu jahat dan Musa itu baik, andai tak diceritakan Allah, maka orang yang memperjuangkan hak asasi manusia sekarang berkata, sesungguhnya Fir'aun tenggelam teraniaya karena dikudeta oleh Musa. Maka bisa berbolak balik. Maka Allah menunjukkan ini hak, ini batil. Kalaulah Allah tidak menceritakan tabat yada Abi Lahab wa tab, maka mereka pejuang kemanusiaan hari ini akan berkata Abu Jahal, Abu Lahab mati karena oleh kelompok intoleran bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dunia ini. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang di dunia ini, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Standar meterannya mana? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu orang ini, kita tidak suuzan dan kita berhati-hati dari sifat dia. Ini salah satu contoh kasus. Pertanyaan kedua, saya sering mendengar istilah faqidut tahuraini. Apa artinya dan bagaimana cara sholat faqidut tahuraini? Faqidu enggak ada, tahuraini alat bersuci 2. Alat bersuci dalam Islam itu 2, satu air, yang satu debu. Tiba-tiba dia masuk ke dalam penjara, sampai di dalam penjara itu air enggak ada, debu pun tak ada, karena penjaranya semuanya dari kaca keliling, dipegang tak ada debu. Mohon maaf Pak Gey, tak ada debu. Nah, ini tak ada debu. Mau tayamum tak bisa, mau sholat pakai wudhu tak bisa. Apa yang dia lakukan? 3 mazhab. Mazhab Hanafi mengatakan tak wajib sholat karena tak ada alat bersuci, maka kewajiban sholat gugur. Mazhab yang kedua adalah mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali dia melaksanakan sholat
tanpa bersuci, tidak wudhu, tidak tayamum, dia sholat saja. Nanti setelah dia keluar dari tempat itu ada air, baru dia sholat lagi, baru dia sholat lagi. Lalu kemudian yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia melaksanakan sholat lihtiramil waktu, untuk menghormati waktu, karena 24 jam berputar waktu ini tidak boleh kosong daripada mengingat Allah. Sholat subuh saat terbit fajar, sholat zuhur saat tergelincir matahari, sholat asar saat matahari condong, sholat maghrib saat matahari tenggelam, sholat isya saat sempurna hilang safaq ahmar, merahnya hilang, genap malam, maka malam itu memuliakan Allah di waktu malam dengan sholat isya. Tidak boleh 5 waktu kosong, maka dia sholat dengan ihtiramil waktu, menghormati waktu. Tapi nanti setelah dia dapat air, dia ulang lagi sholat, nama sholatnya sholat i'adah. Berapa sih sebenarnya sholat itu Pak Ustaz? 3. Yang pertama sholat ada, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan. Yang kedua sholat qadha, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadhaan. Yang ketiga sholat ada, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin i'adatan. I'adah, diulang lagi. Kenapa diulang? Karena yang tadi dikhawatirkan tidak sah, karena tidak ada cara bersucinya. Lalu Ustadz diantara yang 3 ini Ustadz condong kemana? Saya condong kepada mazhab Syafi'i. Kenapa Ustadz condong pada mazhab Syafi'i? Karena mazhab Syafi'i lebih hati-hati. Dia berada di dalam air, nggak ada alat bertayamum, tak ada, dia tetap sholat juga, tapi sholatnya itu apa? Lihtiramil waktu, menghormati waktu. Lalu kemudian setelah keluar, dia ganti yang tadi itu, tapi bukan qadha, i'adah, mengulangi sholat itu. Maka begitulah yang diajarkan. Kami mau lihat lengkapnya di mana kami bisa baca Pak Ustaz? Dalam buku judulnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, sudah meninggal dunia, dari Suriah, jabatan terakhir dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Islamic Jurisprudence and Evidence, hukum Islam dan dalil-dalilnya.